Penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi ketika tekanan di pembuluh darah Anda terlalu tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi selama ini dikenal sebagai penyakit yang identik dengan usia lanjut. Namun, data menunjukkan bahwa kasus hipertensi kini semakin banyak ditemukan pada usia muda. Hipertensi atau yang biasa dikenal masyarakat dengan darah tinggi sering dianggap hal yang sepele. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering merasa cepat lelah, mudah pusing, ataupun sulit fokus tanpa mereka sadari bahwa tekanan darah bisa saja menjadi salah satu dari penyebabnya. Nah, buat hipertensi sendiri sering membuat seseorang harus rutin untuk melakukan kontrol, minum obat jangka panjang, dan juga mengubah gaya hidup. Karena dampak dari hipertensi ini besar dan juga sering tidak disadari, melalui video ini kita akan sama-sama memahami apa sih itu hipertensi, mengapa berbahaya, bagaimana mengenalinya, dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan juga mengontrol dari hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih yang terjadi secara terus-menerus. Tekanan darah sendiri memiliki dua angka, yang di atas dinamakan sistolik atau tekanan jantung pada saat memompa, dan yang di bawah dinamakan diastolik atau tekanan jantung pada saat beristirahat. Idealnya seseorang memiliki tekanan darah di bawah dari 120/80 mmHg. Namun, ketika seseorang memiliki tekanan sistolik meningkat menjadi 130-135 dan diastoliknya meningkat menjadi 85-89 mmHg, seseorang sudah dinamakan prehipertensi atau di kemudian hari dia berisiko terkena hipertensi. Lalu, kenapa sih hipertensi berbahaya? Nah, jadi hipertensi itu menjadi masalah karena dia dapat merusak tubuh secara perlahan tapi pasti. Dan tekanan darah yang tinggi itu membuat si pembuluh darahnya ini menjadi kaku dan juga mudah rusak. Akibatnya menyebabkan muncul kondisi-kondisi serius seperti penyakit stroke karena pembuluh darah di otaknya ini sudah pecah atau tersumbat. Terus serangan jantung karena pembuluh darah jantung yang menyempit. Gagal ginjal itu karena ginjal kelelahan menyaring darah yang bertekanan tinggi. Dan kerusakan mata yaitu penglihatan kabur hingga dapat mengalami kebutaan. Dan inilah alasan kenapa hipertensi itu disebut dengan silent killer atau penyakit yang diam-diam pembunuh. Jadi kita tuh tidak merasa sakit, akan tetapi organ-organ dalam kita itu sudah rusak. Di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin, kasus hipertensi tercatat lebih dari 75.000 kasus dalam 1 tahun. Ini menjadikan hipertensi salah satu penyakit yang paling sering ditemukan di puskesmas, bahkan lebih tinggi dari diabetes dan infeksi lainnya. Artinya, risiko penyakit ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke gejala. Kebanyakan orang tidak memiliki gejala. Itu sebabnya banyak orang yang merasa sehat padahal tekanan darahnya sebenarnya sudah tinggi. Kondisi ini yang membuat hipertensi sering tidak terdeteksi sejak awal karena tubuh tidak memberikan tanda-tanda yang jelas. Namun, kalau gejalanya muncul, biasanya itu berupa sakit kepala atau pusing, penglihatannya kabur sehingga pandangan tampak tidak fokus, lalu berdebar, dan juga mudah lelah meskipun aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat. Nah, jika tekanan darahnya sangat tinggi, bisa juga muncul seperti nyeri dada, sesak, ataupun kelumpuhan mendadak. Nah, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kondisi sudah memasuki keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan segera. Baik, selanjutnya faktor risiko. Ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah, seperti usia yang bertambah, jenis kelamin, dan riwayat hipertensi dalam keluarga. Namun, sebagian besar hal yang dapat meningkatkan risiko hipertensi sebenarnya bisa kita kendalikan. Nah, yaitu contohnya pola makan tinggi garam, lemak atau makanan olahan, kemudian obesitas atau berat badan yang berlebih, kemudian kurangnya gerak atau jarang olahraga, kemudian merokok, konsumsi alkohol, dan stres berkepanjangan. Nah, kalau 6 hal tadi bisa kita kontrol, bisa jadi langkah pertama untuk kita mencegah hipertensi. Selanjutnya kita ke pengukuran tekanan darah. Nah, tekanan darah bisa diukur dengan alat tensimeter. Tensimeter ada yang manual, juga ada yang digital. Namun permasalahannya di sini adalah masih banyak orang yang mengukur tekanan darahnya belum tepat. Nah, bagaimana sih cara yang tepat? Yang pertama, yaitu kita harus istirahat 5 menit, tidak minum kopi ataupun merokok 30 menit sebelumnya. Kita harus duduk tegak dan kaki harus menapak di lantai dan lengan harus sejajar dengan jantung. Tidak berbicara saat pengukuran, ambil 2-3 kali pengukuran dan ambil rata-ratanya. Lalu jika dilakukan di rumah, dilakukan di waktu yang sama dan setiap hari. Nah, cara sederhana ini agar memastikan hasil tekanan darahnya akurat. Baik,
selanjutnya yaitu modifikasi gaya hidup dan kepatuhan obat. Jadi, jika tekanan darah sudah tinggi, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, meminum obat. Untuk perubahan gaya hidup itu bisa dengan batasi garam dengan maksimal 1 sendok teh sehari. Kedua, bisa perbanyak sayur dan buah. Ketiga, olahraga 30 menit setiap hari. Keempat, turunkan berat badan bila berlebih. Dan yang kelima, ada stop merokok. Dan yang terakhir yaitu hindari stres dengan relaksasi atau aktivitas positif. Selanjutnya, kita akan membahas mitos atau fakta seputar penyakit hipertensi. Sebenarnya masih banyak sekali kesalahpahaman di masyarakat yang beredar tentang penyakit hipertensi ini. Nah, beberapa contoh mitos yang beredar di masyarakat yang perlu kita benahi antara lain sebagai berikut. Mitos yang pertama yaitu kalau misalnya kita tidak merasakan pusing, itu artinya tekanan darah kita normal. Faktanya, mayoritas penderita hipertensi ini tidak merasakan gejala apapun. Artinya, ketika diukur tekanan darahnya, mereka ternyata memiliki tekanan darah yang tinggi tapi tidak merasakan pusing. Kemudian mitos yang kedua yaitu hipertensi adalah penyakit orang tua. Faktanya, anak muda pun sebenarnya bisa terkena hipertensi, terutama mereka yang memiliki kecenderungan stres atau obesitas. Yang ketiga yaitu obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Itu mitos ya, karena sebenarnya obat hipertensi itu hanya membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah penyakit hipertensi jadi lebih parah. Kemudian mitos yang keempat, kalau misalnya tekanan darahnya sudah turun, obat hipertensi boleh dihentikan. Faktanya, tekanan darah yang turun itu disebabkan karena obat hipertensi yang sudah bekerja. Nah, kalau misalnya tiba-tiba diputus, kemungkinan tekanan darah akan melonjak naik lagi. Jadi sebaiknya mengikuti arahan dokter untuk tetap minum obatnya secara rutin. Jadi, apa aja sih yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk mencegah hipertensi? Yang pertama, cek tekanan darah minimal 1 bulan sekali. Yang kedua, kurangi asupan garam dan juga makanan olahan. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, minum obat secara teratur jika sudah didiagnosis hipertensi. Yang keenam, rutin kontrol ke puskesmas ataupun ke dokter. Hipertensi ini bukan penyakit yang datang secara tiba-tiba, tetapi juga bisa dikendalikan dengan kesadaran dan kebiasaan yang sehat. Mari mulai peduli tekanan darah kita agar terhindar dari komplikasi yang besar di kemudian hari. Terima kasih. RT 16